Baik, selamat sore dan salam serta salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Anjari Katakesan, NIM 2103030002, kelas A, Prodi Sosiologi, mahasiswa semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas makalah review buku yang berjudul Max Weber dari Sejarah Modernitas oleh Brian S. Turner. Yang pertama, identifikasi buku. Judul buku Max Weber dari Sejarah Modernitas, penulis Brian S. Turner. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1992 dan pada tahun 1993 penerbit Routledge diterbitkan di Amerika dan Kanada dengan jumlah halaman 268 halaman. Daftar isi atau sistematika penulisan. Kemudian pada bagian 1 membahas tentang agama dan tradisi. Bagian 2 membahas tentang Badan Rakyat Rasional, dan bagian 3 membahas tentang modernisasi dan kapitalisme. Lalu pada bagian akhir buku ini meliputi kesimpulan yang membahas tentang sosiologi dan ilmu manusia. Poin yang kedua mengenal Max Weber. Perjalanan Max Weber, atau biasa disebut dengan nama lengkapnya Maximilian Weber, pada tahun 1894, lahir pada tanggal 21 April 1864 di Erfurt, Rusia, meninggal pada tanggal 14 Juni 1920 pada umur yang ke-56 tahun di Munchen. Weber tumbuh di lingkungan borjuis. Ayah Weber merupakan anggota dewan kota sekaligus politis yang cukup terkenal. Maximilian Weber adalah seorang ahli politik, ekonomi, geograf, dan sosiolog Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi, agama, dan pemerintahan. Meski ia sering pula menulis di bidang ekonomi. Dalam ilmu sosiologi juga, untuk menemukan alasan-alasan mengapa budaya Barat dan Timur berkembang mengikuti jalur yang berbeda. Dalam analisis temuannya, Weber berpendapat bahwa pemikiran agama lebih luas lagi. Kristen memiliki dampak besar dalam perkembangan sistem ekonomi Eropa dan Amerika Serikat. Weber tumbuh di lingkungan borjuis. Terlepas dari karir akademis Weber yang paling gemilang, kematian ayahnya membuat Weber jatuh ke dalam depresi berkepanjangan di tahun 1897. Ketertarikan Weber terhadap ilmu sosial, khususnya sosiologi, muncul setelah kondisi kejiwaannya berangsur-angsur pulih beberapa tahun kemudian. Lalu kemudian Weber membahas tentang fokus kajian sosiologi sejarah. Memang, sosiologi Weber dapat diambil sebagai paradigma tentang bagaimana melakukan penelitian komparatif dan historis dalam ilmu-ilmu sosial. Sosiologi Weber didorong oleh keprihatinan filosofis dan etis yang jelas untuk memahami sifat manusia dan tatanan kehidupan, yaitu bagaimana kondisi sosial tersebut memunculkan kepribadian berikut. Kemudian dari budaya Mandarin Jerman yang sempit, arias nasionalistik, dan otoriter oleh misalnya apa yang disebut Parsons 1971 dengan sebagai revolusi ekspresif dan pendidikan
dengan pertumbuhan konsumsi massal dan pariwisata antar benua, dan oleh gerakan sosial baru seperti gerakan hijau. Weber dan batasan akal sehat inti dari masalah ini tampaknya adalah ambiguitas Weber tentang kapitalisme dan rasionalitas modern. Di satu sisi, sosiologi Weber dapat dibaca sebagai perayaan atas kebajikan yang mendasari rasionalitas kapitalis, seperti Max Weber percaya bahwa kapitalisme telah menyapu bersih sampah-sampah dari zaman sebelumnya, memperjelas sifat rasional dari sistem pengambilan keputusan yang andal dan dapat diandalkan untuk mewujudkan tujuan publik. Nah, dengan demikian, jadi kesimpulan dari saya adalah dengan kemajuan dan kapitalisme ahli sosiologi Max Weber, muncullah rasionalisme, dan dengan demikian orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif, dalam artian tidak hanya terbatas menghimpun fakta tetapi juga meramal masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.